Halo, selamat sore Mbak. Sore. Boleh kenalan dulu? Halo, saya Fibril, bisa dipanggil Najma juga. Saya dari Prodi PG PAUD FIPP UNJ 2022, angkatan 22. Banyak? Boleh kan? Saya Kayla Karisma dari FEB, angkatan 23. Saat ini saya mau tanya-tanya nih soal karir, soal perjalanan kewirausahaan Mbak. Dengar-dengar Mbak ini profesinya makeup artist ya? Iya. Boleh diceritain kenapa sampai tertarik nih untuk jadi MUA? Apa itu karena dari dulu tuh udah pengen makeup, hobi, atau cuma sekedar lihat, oh ini rame nih MUA, ikut boleh cerita nggak? Oke, pada awalnya tahun 2021 itu aku masih kelas 11 SMA. Jadi mulai dari 2021 itu udah tertarik nih, kayak suka bikin konten makeup, kayak transisi makeup gitu-gitu. Terus tren-tren yang ada di TikTok tuh pada mulanya kayak gitu, kayak suka bikin konten aja. Terus kayak konten makeup, terus kayak review makeup gitu. Jadi kayak cuma kayak gitu aja sih, basic. Terus tahun 2021 akhir itu temen aku mau kayak makeup yearbook gitu loh, mau kayak bikin buku tahunan sekolah itu di SMA-nya. Jadi kayak bisa minta tolong nggak makeupin aku kayak gitu. Awalnya kayak gitu, terus dimintai tolong, udah kan itu sampai dia wisuda juga ke aku kayak gitu. Jadi kayak ini passionku nih berarti di sini gitu. Dan alhamdulillahnya berjalan sampai sekarang. Itu kan mulai kayak bikin tren video TikTok transisi. Nah, mulai makeupnya itu dari kapan? Atau misalnya bukan makeup sendiri gitu, belajar dari orang kayak atau coba-coba sendiri? Kalau itu awalnya udah habis temanku yang dia tadi tuh habis minta tolong, terus kayak aku ngerasa kok jalanku kayaknya di sini ya gitu. Aku coba ke beberapa orang yang tertarik buat aku makeupin nih, kayak saudara, teman terdekat gitu, buat jadi modelnya lah istilahnya kayak gitu. Habis itu temen aku nih, dia tadi malah tertarik sampai ke dia wisuda SMA, malah tertarik makeup di aku. Jadi awalnya aku buka jasa dulu, baru setahun kemudian baru kayak private ke MUA yang udah tinggi lah namanya gitu. Itu sekali, terus sampai saat ini gitu, cuma ikut workshop aja. Boleh cerita lebih rinci lagi nggak perjalanan karirnya? Tadi kan sampai 2021 kayak awalnya dimintain kenalan saudara gitu. Boleh diceritain langkah-langkahnya dari misalnya awalnya kan cuma disuruh dimintai tolong sama kenalan. Kapan kepikiran buat belajar sama MUA, terus belajarnya kapan? Terus itu sering ganti nggak lesnya, tutornya? Ini mentornya. Mentornya. Gitu. Jadi waktu awal 2021 itu kan habis diminta tolong sama temen, yaitu temenku juga panggil kan ke rumahnya. Terus di awal 2022 itu baru private ke MUA yang udah istilah namanya. Itu pun baru kayak makeup yang basic aja sih kayak gitu. Terus setelah itu mulai pede lah dengan hasil aku yang udah private ke MUA yang terkenal ini. Terus baru lanjut menjalankan karir. Sempat terhenti di 2022 pertengahan karena ujian sekolah, kan mau lulus mau masuk universitas. Terus sempat terhenti karena aku terpecah kan fokusnya. Terus lanjut lagi waktu 2022 akhir semester 1 kuliah udah jalan. Terus sempat terhenti lagi di 2023 awal karena itu pas semester 2, semester 3 tuh banyak tugas ya, apalagi tugas kelompok tuh. Terus jadi kayak struggle gitu mulai bagi waktunya. Terus support orang tua juga sih, itu penting, sama temen. Jadi kayak maju lagi, lebih disiplin lagi atur waktu antara kuliah sama jobnya kayak gitu. Dan aku juga kurang aktif organisasi di kampus ya jujur, karena di permuaan ini alhamdulillah udah mulai sibuk nih tahun 2023 pertengahan sampai akhir sampai sekarang alhamdulillah. Jadi udah mulai atur waktu, manajemen keuangan juga. Jadi ya begitulah berjalan sampai sekarang. Jadi tadi tuh kayak beberapa kali tempat rehat semacam rehat gitu.
pas rehat itu pas mulai lagi pelanggannya masih sama nggak atau berkurang gitu? Atau masih malah sama. sebenarnya bertambah? Iya masih sama, bahkan malah ini banyak yang repeat order kayak kalau nggak sama mbak nggak mau gitu, terus malah makin bertambah juga alhamdulillah udah seperti itu Pak. Soalnya biasa kalau MUA lain mungkin pas berhenti udah hilang ya pelanggannya hilang, tapi ini masih sama bahkan repeat order ya. Iya malah mau nungguin. Wow, gitu. keren sih. Kalau boleh tahu strateginya apa? Soalnya kan MUA ini kan lumayan banyak kan, apalagi di kuliah ini tuh tiap tahun banyak yang wisuda, banyak yang order. Pasti MUA itu banyak. Ada strategi khusus nggak biar untuk menarik pelanggan gitu atau mempertahankan pelanggan biar repeat order ke kakak? Kalau strategi khusus mungkin ya cuma lewat basic aja sih, lewat kayak dari mulut ke mulut, kayak teman besok kalau misal saudara kamu atau teman kamu ada yang butuh jasa makeup bisa ya kasih tahu aku nih bisa jasa makeup gitu. Terus yang kedua juga dari sosial media tentunya ya, ada Instagram sama TikTok, itu pun biasa kontennya mungkin kadang kadang viewersnya banyak, kadang sedikit, yaitu algoritma lah ya. Jadi kayak dari mulut ke mulut itu yang lebih banyak orang tahu gitu. Kalau boleh tahu sempat ada kepikiran strategi dari segi harga gitu nggak, kayak saya diturunin dari harga biasanya? Kalau itu mungkin kalau pas lagi sepi ya jujur. Kalau lagi sepi ya. Nggak ada promo-promo kali? Iya, nggak ada promo, mungkin kayak makeup berapa orang kita nanti diskon, atau kita bikin paket hemat nih, jadi makeup plus apa nanti free apa, terus misal udah makeup yang sekarang aku ini lagi promosiin kayak makeup plus free sewa kebaya gitu, jadi udah satu paket. Jadi nyambi juga sewa kebaya? Iya. Bukan cuma MUA ya berarti? Iya. Itu ada partner bisnis nggak di kebayanya? Enggak. Oh, saya sendiri juga? Wah, keren banget. Sebenarnya saya abis ini mau nanya inovasi, tapi kayaknya itu tadi inovasi ya? Iya. Ada lagi nggak selain itu? Mungkin apa ya? Itu aja sih inovasinya. Tapi keren loh inovasinya, kepikiran sampai nyewain kebaya juga. Terus gimana ngelola keuangannya? Punya finance sendiri atau manajer atau asisten pribadi? Ada nggak? Overall selama ini aku handle sendiri. Keuangannya handle sendiri? Iya, handle sendiri. Udah dari tahun berapa itu? 21? Iya, dari awal. Belum ada admin sampai sekarang. Sampai sekarang? Iya. Pakai akuntansi apa gimana? Kalau aku pakai biasanya per bulan aja sih, pengeluaran berapa, pemasukan berapa. Ya udah kayak akuntansi sih. Tapi keren ya, 4 tahun udah mau ke tahun. Iya, 4 tahun. Ngelola keuangan sendiri. Tapi nggak yang sedetail itu juga. Tapi tetap uang masuk keluar aman dong. Kalau tantangannya atau mungkin pernah gagal nih? Pernah merasa gagal itu waktu ya ini lagi misal nggak musim wisuda atau misal nih mau Ramadan nih, biasanya kan sepi banget tuh. Nah kita strateginya kayak buka private class gitu, ngadain beauty class, nanti sekalian sama buka bersama gitu. Jadi kayak sekarang iftar gitu Kak. Jadi profesinya kayak 3 deh. Bukan cuma MUA kasih sewa kebaya, tapi kasih tutor juga ya? Iya, nah 2 kali ngadain beauty class. Beauty class mulai dari tahun berapa? Mulai dari baru tahun kemarin 2024. Udah 2 kali 1 tahun itu. Inovasi juga tuh berarti. Biar kan apa ya, pengen ngebantu sih sebenarnya, ngebantu orang-orang yang kayak biar lebih proper, lebih siap juga di dunia luar, kayak nggak mau kan dibully. Kalau zaman sekarang dikit-dikit jelek dikit dibully kan kasihan juga. Jadi biar sharing lah, berbagi ilmu biar tahu tentang dunia permakeupan tuh kayak gimana, terus kayak tips milih foundation biar nggak abu-abu tuh kayak gimana gitu. Jadi kita belajar bareng lah istilahnya. Jadi itu tantangannya tadi kan pas lagi nggak musim gitu. Tapi udah langsung bisa diatasi ya? Alhamdulillah iya. Kalau kegagalan yang kayak agak parah mungkin, misalnya kena tipu kayak mesen makeup nggak sampai, pernah nggak? Oh itu udah sering. Oh sering? Makanan cerita ya. Jadi baru banget kejadian kemarin, klien
udah DP kan buat tanggal 26 itu ada wisuda di salah satu universitas. Terus kan aku udah biasa satu hari biasa nge-handle 3-4 klien. Itu biasanya 2-3 lokasi bisa. Itu mulainya biasanya jam 1:30 pagi. Nah itu kliennya nggak mau, kan dia mintanya makeup jam 3:30 pagi gitu. Tapi dia nggak mau kalau aku sebelumnya makeupin orang lain gitu. Kok gitu? Jadi mungkin kayak dia takut apa ya Kak, sampai ke kampusnya telat lah gitu. Jadi mungkin apa ya, ada ketakutan tersendiri atau gimana, aku kurang tahu. Terus aku udah ngasih solusi, udah aku jelasin panjang lebar juga kalau Kak ini udah biasa, udah jadi apa profesiku nih, udah bisa handle waktu kalau sampai tempat Kakak nanti jam segini. Tapi kliennya tetap mau, dan akhirnya klien yang ngebatalin ya udah DP hangus kayak gitu. Tapi tadi sempat bilang 3-4 klien kan? Iya. Mulainya 1:30. Jadi biasa tidurnya jam berapa Mbak? Tidurnya jam 8. Oh jam 8. Jadi sampai sore doang makeupnya? Sampai maksudnya? Makeup kliennya sampai sore. Kan jam 8-nya tidur? Enggak sih, kalau itu tergantung ini apa namanya bookingan. Jadi misal buat wisuda, buat wedding kan biasanya pagi tuh Kak. Nah kalau misal engagement, lamaran gitu, terus pre-wed kan biasanya bisa siang sore, itu bisa di-handle gitu. Jadi nanti kalau misalnya lagi pas hari aku nggak bisa di siang gitu, nanti aku lempar ke temenku gitu. Jadi kita saling handle tim gitu. Jadi ini ngatur jadwal sendiri juga kan? Ngatur jadwal sendiri. Keuangan sama jadwal sendiri banget nih. Keren banget. Terus di perjalanan Kakak ini kan kayak sibuk banget, nyambi kuliah juga. Ada suatu pelajaran nggak yang Kakak dapatkan? Ada sih, itu tadi manajemen waktu pertama. Terus juga pinter-pinter ambil keputusan juga. Kayak kamu mentingin kuliah apa kerja gitu. Kalau bisa ya dua-duanya, tapi kuliah di nomor satukan gitu. Jadi kalau misal ada tugas kuliah itu pasti teman aku tuh bilang, kamu kenapa sih ngumpulnya selalu yang pertama? Karena itu yang satu bilang, ya kamu tahu sendiri kan dia kan ngejob gitu, takut nggak ada waktu kan gitu. Jadi kuliah diutamain dulu, diselesaikan tugas-tugas selesai baru bisa kerja kayak gitu. Kalau misal lagi banyak banget job, terus kayak ada ujian juga biasanya semesteran itu aku udah berhenti dulu lah, istirahat dulu sebentar, nanti jobnya dilempar ke teman gitu. Kita saling backup gitu. Selain pelajaran pelajaran dari manajemen waktunya, ada nggak pelajaran dari customer gitu? Ada sih, mungkin buat aku lebih hati-hati lagi sama lebih sering nyampein pesan lah biar nggak miskomunikasi gitu. Boleh tahu nggak rencana Kakak ke depannya? Masih mau lanjut jadi MUA kah, atau pengen memperbesar skala bisnis, mau kasih apa lagi nih misalnya? Sebenarnya ada satu lagi sih bisnis aku. Boleh skill nggak? Boleh. Jadi aku dari tahun 2021 juga setelah jadi MUA, setelah buka cabang itu aku usaha bucket juga. Oh bucket. Yes, itu. Tapi kalau semuanya pas rame, jadi bucketnya sepi gitu. Mungkin ya aku udah tahu rencananya lah, biar aku nggak capek gitu ya. Jadi nanti kalau bucketnya yang rame, udah pernah tuh sehari dapat pesanan berapa ya? Itu 120 bucket buat anak SMP. Jadi ibu gurunya tuh menghubungi aku gitu. Kalau buat bucket ada timnya nggak? Enggak, sendiri juga. Ratusan sendiri? Ya, alhamdulillah iya. Wow. Cuman kecil-kecil kok, jadinya cepat. Tapi kan biasanya bucket tuh rame juga nggak sih pas wisuda? Tapi aku kalau wisuda kan lebih ramai semuanya kan Kak. Jadi kalau bucketnya kayak keteteran gitu loh. Jadi kurang manajemen si bucketnya itu. Jadi lebih ke memberatkan semuanya dulu. Kakak udah ngerasain sesuatu nggak dari bisnis sebanyak itu di umur yang segini? Udah mungkin merasakan enaknya bisnis atau sulitnya dunia? Sudah dua-duanya. Oh, dua-duanya. Tapi gimana
gimana? Lebih enak atau lebih sulit? Lebih enak. Oh, enak. Karena ada keuntungan yang aku dapat juga kan kalau beli apa-apa pakai uang sendiri itu rasanya seneng banget ya. Soalnya sebelumnya kayak SMP SMA itu beli apa-apa kan harus tunggu uang saku ya, harus nabung dulu, harus nunggu orang tua ada uang dulu baru minta. Nah itu salah satu bisnis aku biar punya uang sendiri lah, punya penghasilan sendiri di usia muda kayak gitu. Kakak kuliah PGKO juga kan? Iya, untuk rencana kedepannya mau kayak linear kayak jurusan nyambi atau mau pilih salah satu aja? Untuk kedepannya mungkin 1-2 tahun nanti dicoba dulu ke yang sesuai jurusan aku. Ya semuanya juga masih bisa ambil kayak gitu. Tapi nanti mungkin ya kita nggak tahu ya kedepannya bakal gimana. Mungkin juga ingin sih punya PAUD sendiri ya. Oh, PAUD sendiri. Insya Allah. Oh, kayaknya aku bisa tebak nih, memperbanyak bisnis biar suatu saat bisa bikin PAUD kan? Benar. Pengennya kayak gitu ya, biar membuka lapangan kerja buat orang-orang terdekat juga. Kan tahu sendiri ya sekarang lowongan kerja itu susahnya minta ampun dengan segala syarat yang banyak itu. Mulia banget ya keinginannya, rencananya. Terus gimana nih? Ada saran nggak buat orang-orang, buat calon-calon wirausaha yang mau mengikuti jejak kakak nih? Oke, saran aku nih kalau kalian berwirausaha jangan takut untuk mencoba. Kalau ada tantangan apapun itu tabrak aja. Apapun resikonya tabrak, jangan takut mencoba itu. Itu kuncinya. Jangan takut mengambil resiko ya. Jangan takut mengambil resiko. Apapun resikonya tabrak pokoknya. Gimana nih soal tanggung jawab misalnya kak, mandiri, kepercayaan ada nggak? Ada sih. Kakak kan pernah kayak ditipu PHP gitu lah. Itu yang pertama untuk tanggung jawab. Jadi kalau misalnya aku ditipu kayak gitu, mungkin kayak ya berdoa aja sih. Semoga nggak ketemu lagi orang kayak gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua buat pembelajaran aku ke depannya. Mungkin untuk lebih sabar aja untuk menghadapi klien yang seperti itu atau ketemu orang-orang kayak gitu. Terus mungkin aku tadi mandiri ya. Nah kalau mandiri itu harus dilatih sejak usia muda ya, karena biar nggak kaget ke depannya kalau ketemu orang banyak, ketemu di dunia kerja kayak gitu. Cuma itu doang kak? Iya itu aja. Ada kayak apa kayak tapi by the way karena kita mahasiswa, boleh nggak nih kita minta tips cara memilih foundation biar nggak abu-abu? Itu cek undertone sih. Cek undertone. Besok ikut beauty class aku kalau ada lagi. Boleh. Jangan lupa follow IG-nya ya. Apa? IG-nya Najima Makeup. Najima A-nya 2, Makeup P-nya 2. Boleh spill price satu aja deh kak buat makeup wisuda. Saya kita kan mahasiswa, coba tahu nih kita mau. Untuk price wisuda di tahun ini aku ada paket promo. Jadi satu kali makeup wisuda untuk wisudawati itu 250.000 udah free soft pen dan free sewa kebaya. Wow, untung banget ya 250 udah kebaya. Softpennya dibawa pulang. Dibawa pulang. Oh. Iya buat kalian. Jadi kayak pinginnya tuh nggak repot cari kebaya di mana, cari mua di mana gitu loh. Jadi satu udah di harga segitu udah paket lengkap. Jadi kalian nggak repot kesana kemari gitu. Tinggal terima beres lah istilahnya. Tadi aku kelupaan, aku mau tanya kan sekarang kan sendiri. Ada rencana mau itu nggak nambah karyawan gitu? Insya Allah kalau bisnisnya berjalan dengan lancar, tanpa halangan, tanpa hambatan, kedepannya ingin sih punya admin khusus itu biar memudahkan juga yang pertama, terus nggak capek sendiri, terus yang ketiga kayak membantu orang terdekat yang ingin kerjaan itu. Jadi kakak ini keren banget ya, selain untuk pendapatan, ingat Tuhan juga nih, apa-apa Tuhan gitu, doa terus. Harus itu nomor satu tuh nggak boleh ninggalin sholat. Kedua tuh harus minta restu orang tua, terutama ibu, itu wajib banget. Kemana-mana mau ngejob pun jam 2 pagi, jam 3 pagi tetap harus pamit gitu. Jadi jangan kecewain orang tua lah, itu penting. Oke, makasih banyak kak untuk waktunya. Sama-sama.